Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Hanifah Nabila Nofri dengan NIM 2511021013 kelas 1B D4 Akuntansi Politeknik Negeri Padang. Tujuan video ini dibuat dan dipost di YouTube untuk memenuhi presentasi tugas makalah matematika keuangan tentang riba dengan dosen pengampu Ibu Desi Handayani, SE MPDE AKCA. Judul makalah yang saya angkat yaitu analisis terhadap praktik riba dalam operasional koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam menjadi lembaga keuangan yang terjangkau bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah melalui simpan dan pinjaman yang lebih mudah daripada perbankan. Namun, banyak koperasi yang menerapkan sistem bunga atas pinjaman yang bagi umat Islam identik dengan riba, dilarang dalam Al-Quran dan hadis karena menimbulkan ketidakadilan, membebani pinjaman lemah secara ekonomi, dan berpotensi menjerat dalam utang berkepanjangan. Bertentangan dengan tujuan koperasi meningkatkan kesejahteraan anggota, serta prinsip muamalah Islam yang adil dan saling ridho. Kesadaran syariah mendorong tuntunan pengelolaan koperasi bebas riba, sehingga kajian ini menganalisis bentuk riba dalam praktik koperasi, dampaknya terhadap anggota dan lembaga, serta solusi seperti qadaratul hasan, mudharabah, dan kerjasama syariah lainnya untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Menurut KBBI, riba adalah bunga uang, lintah darat atau rente, yaitu tambahan yang disyaratkan pemberi pinjaman sebagai imbalan dari peminjam. Peraturan OJK Nomor 31 POJK 05/2014 mendefiniasikan sebagai peningkatan pendapatan tidak sah atau batil seperti VAT, pertukaran barang sejenis tanpa kesamaan kualitas, kuantitas, dan waktu, atau nasi'ah pinjaman yang dikembalikan melebihi pokok karena waktu. Dalam Islam, riba berasal dari aziyadah, tambahan atau kelebihan, yaitu tambahan tidak dibenarkan syariat dalam transaksi utang piutang berupa uang atau barang. Secara keseluruhan, riba merupakan penambahan tidak adil yang menguntungkan satu pihak secara tidak sah. Hukum riba terbagi dua, yaitu yang pertama hukum riba dalam Islam. Dalam agama Islam, riba dinyatakan sebagai sesuatu yang dilarang secara tegas. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala secara jelas mengharamkan praktik riba. Hal ini terbukti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 13 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Kemudian pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman yang artinya, "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah dia perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulanginya, maka mereka penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya." Dalam ayat ini Allah menjelaskan lebih detail bahwa riba merupakan perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah dan menganjurkan setiap umat muslim untuk meninggalkan riba dan memulai menerapkan jual beli yang lebih dihalalkan oleh Allah. Yang kedua, hukum riba dalam ijma' ulama. Selain hukum riba yang terdapat dalam Al-Quran, ulama-ulama Islam juga telah mencapai ijma' atau kesepakatan tentang larangan riba melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI nomor 21 DSN MUI 4 2001. Fatwa ini berisikan tentang kesepakatan untuk menguatkan hukum riba sebagai haram dalam Islam dan pedoman bagi umat Islam bahwa setiap kegiatan syariah, baik itu asuransi maupun akad, tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, penipuan, masyar, perjudian, risyah, suap, barang haram, dan maksiat. Selanjutnya kita masuk jenis-jenis riba. Jenis-jenis riba terbagi dua, yaitu yang pertama riba dain. Riba dain adalah riba yang dilakukan oleh bangsa Arab jahiliyah, yaitu pemberi hutang masyarakat kepada peminjam untuk mengembalikan hutang ditambah bunga, atau penjual barang tidak tunai mensyaratkan denda jika pembeli telah melunasi kewajiban bayarannya yang telah jatuh tempo. Yang kedua yaitu riba ba'i. Riba ba'i yaitu riba yang objeknya adalah akad jual beli. Riba ini juga terbagi atas dua, yaitu yang pertama riba fal, yaitu menukar salah satu dari 6 jenis harta riba, emas, perak, kurma, gandum atau syair, gandum jenis murah, dan garam dengan jenis ukuran yang berbeda. Contohnya menukar 1 gram kurma ajwa dengan 3 kg kurma sukari. Yang kedua riba nasi'ah, yaitu menukar salah satu harta riba dengan harta riba lainnya yang sejenis atau berlainan jenis, akan tetapi
iklatnya sama, yaitu emas dan perak, yang iklatnya alat tukarnya. Kurma, gandum, syair, dan garam iklat makanan pokok dan tahan lama dengan cara tidak tunai. Contohnya menukar 1 gram emas dengan 15 gram perak yang diserahkan kemudian, atau menukar 10 gram emas Singapura dengan 10 gram emas Jakarta secara tidak tunai dengan menyerahkan salah satunya bulan depan. Riba dalam usaha koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam umumnya memberikan pinjaman dengan sistem bunga sebagai imbalan atas dana yang dipinjamkan. Bunga ini dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman dan dibayar bersama dengan cicilan pokok pinjaman. Namun, bagi sebagian masyarakat, terutama yang berpegangan dalam ajaran Islam, praktik bunga ini dipandang sebagai riba yang dilarang. Dalam Quran Surah Al-Baqarah 275, Allah sudah mengingatkan bahwa riba adalah sesuatu yang berbeda dengan jual beli yang sah. Dalam jual beli, kedua pihak sepakat dengan harga barang yang diperjualbelikan, sedangkan riba, salah satu pihak memperoleh keuntungan yang tidak adil dari pihak lainnya. Hadis Nabi Muhammad SAW juga melarang keras praktik riba. Rasulullah melaknat orang yang memakan riba, yang memberikan riba, yang mencatat riba, dan 2 saksinya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, sistem bunga yang diterapkan oleh koperasi simpan pinjam yang menambah beban bagi peminjam di luar penundaan pembayaran dianggap sebagai riba, yaitu riba nasi'ah, karena hal ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Dampak riba pada usaha koperasi simpan pinjam dari sudut pandang syariat Islam adalah negatif, karena riba atau bunga diharamkan dan dianggap sama dengan rentenir. Berikut beberapa dampak negatif riba pada usaha koperasi simpan pinjam, yaitu yang pertama, menjerat anggota dengan utang. Praktik riba pada koperasi dapat menyebabkan anggota terbebani dengan utang yang terus menumpuk, sehingga membuat anggota untuk sulit membayarnya. Yang kedua, menciptakan kesenjangan ekonomi. Riba dapat memperburuk kesenjangan ekonomi karena keuntungan yang diperoleh oleh koperasi lebih besar daripada beban utang peminjam, bukan dari kegiatan yang produktif. Yang ketiga, melanggar prinsip syariah. Koperasi yang menggunakan sistem bunga konvensional jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah Islam karena riba hukumnya haram. Yang keempat, mengganti peran rentenir. Koperasi yang mengambil untung melalui bunga pada dasarnya menjadi rentenir berkedok resmi, yang juga akan mendapatkan ancaman laknat dalam ajaran Islam. Yang kelima, menghambat kemakmuran anggota. Dengan adanya bunga, koperasi tidak dapat secara maksimal mendukung pertumbuhan usaha anggota dan kesejahteraan sosial secara umum, karena keuntungan lebih banyak diserahkan untuk bunga daripada investasi produktif. Lalu, upaya apa ya yang dapat dilakukan untuk meminimalkan atau menghapus praktik riba dalam koperasi simpan pinjam? Upaya yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, mengadopsi prinsip syariah dalam koperasi simpan pinjam. Layanan keuangan syariah. Untuk menghindari riba, koperasi simpan pinjam beralih ke layanan keuangan syariah seperti bank syariah, koperasi syariah, dan asuransi syariah. Lalu, akad yang sesuai syariah. Yang pertama, akad qiraatul hasan atau pinjaman tanpa bunga. Koperasi memberikan pinjaman kepada anggota yang harus dikembalikan tanpa tambahan apapun sebagai bentuk kebijakan dan tolong-menolong. Quran Surah Al-Baqarah 245. Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Yang kedua, akad mudharabah, bagi hasil. Koperasi menyediakan modal untuk usaha anggota. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh koperasi, kecuali akibat kelalaian anggota. Ini mendorong bagi risiko yang hasil yang adil. Quran Surah Al-Baqarah 286. Hendaklah kalian memegang tali dengan bekerja sama, sehingga kalian memperoleh sedikit hasil. Yang ketiga, akad murabahah atau jual beli. Koperasi menjual barang ke anggota dengan margin keuntungan yang disepakati di awal tanpa bunga. Quran Surah Al-Baqarah 275. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Yang kedua, peningkatan pemahaman dan edukatif intensif. 1. Pelatih dan workshop. Adakan pelatih rutin bagi anggota dan pengurus tentang prinsip ekonomi syariah, akad syariah, serta perbedaan riba dan keuntungan yang halal. Yang kedua, materi edukasi mudah diakses. Sediakan materi sederhana seperti brosur, buku panduan, atau video tentang riba dan cara menghindarinya. Disebarkan melalui via website, media sosial, atau kantor koperasi. Yang ketiga, studi banding. Dilakukan studi banding ke koperasi syariah sukses untuk mempelajari praktik terbaik dan inspirasi.
Lalu yang ketiga, transparansi dan keadilan dalam setiap aspek. Sampaikan biaya informasi, biaya produksi atau layanan secara jelas tanpa biaya tersembunyi atau syarat yang membingungkan. Pastikan layanan adil tanpa diskriminasi. Tetapkan pengawasan internal ketat atau auditor eksternal independen untuk kepatuhan syariah, sehingga koperasi amanah dan terpercaya. Yang keempat, optimalisasi sisa hasil usaha atau SHU sesuai prinsip syariah. Hitung SHU dengan keluarkan zakat dulu sebelum dibagikan, agar bersih dan berkah. Alokasikan sebagian untuk kegiatan sosial, pendidikan, dan pengembangan usaha syariah demi manfaat ekonomi anggota serta kontribusi sosial dan berkelanjutan koperasi. Yang kelima, peran ulama dan ustadz proaktif. Undang ulama atau ustadz untuk konsultasi pengembangan produk syariah, ceramah rutin tentang ekonomi syariah dan bahaya riba, serta solusi keuangan syariah yang terjangkau bagi anggota, terutama saat darurat. Selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan ini, dapat disimpulkan bahwa riba dalam koperasi simpan pinjam pada dasarnya muncul dari sistem bunga yang dibebankan kepada peminjam, dan hal ini termasuk perbuatan yang dilarang dalam Islam karena mengandung unsur ketidakadilan dan memberatkan salah satu pihak. Oleh sebab itu, koperasi sebaiknya menghindari praktik riba dan beralih ke sistem keuangan yang sesuai syariah seperti qadaratul hasan, mudharabah, atau murabahah, agar tujuan koperasi untuk menyejahterakan anggota dapat tercapai dengan yang adil dan berkah. Saran yang dapat saya berikan yaitu agar koperasi simpan pinjam berupaya beralih dari sistem bunga menuju penerapan akad-akad syariah yang lebih adil dan bebas riba, didukung oleh peningkatan pemahaman pengurus dan anggota melalui edukasi dan pendampingan terkait ekonomi syariah. Selain itu, pemerintah dan regulator diharapkan memperkuat dukungan melalui regulasi yang jelas, pelatihan, serta intensif bagi koperasi yang menerapkan prinsip syariah. Kepada para anggota koperasi diharapkan lebih kritis dalam memilih lembaga keuangan, memprioritaskan koperasi yang menghindari riba, serta aktif memahami sistem keuangan syariah agar terciptanya perekonomian yang lebih adil, berkah, dan menyejahterakan bagi seluruh pihak yang terlibat. Baiklah, segitu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di tugas video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.